sama-sama mendengarkan penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi doa, tujuan dan manfaat memberi persembahan, memberikan persajian kepada yang telah meninggal. Sikap hening, sikap meditasi, sikap merenung dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah tepat pada waktunya. Semoga ini menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memulih keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita. Tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan sore ini kami panjatkan doa untuk membantu memelancar perjalanan arwah almarhumah Tan Keo Nu. Semoga dengan doa yang kami panjatkan, dengan kebaikan-kebaikan yang telah beliau tanam dalam banyak kelahiran dan kehidupan, akan mampu mengantarkan segera almarhum menuju alam yang lebih berbahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan segera bisa menerima perpisahan ini. Sabbe Satta Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi semua. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sekalipun ditinggal kematian, sudah usia 80 tahun. Usia 80 tahun boleh katakan sudah bonus ya. Sekarang banyak sekali orang yang meninggal, orang yang mati sebelum usia 80-an. Ada yang 60, ada yang 70. Namun sekalipun sudah meninggalnya sudah berusia 80 lebih, pasti keluarga yang ditinggalkan tidak terima. Tidak begitu saja kita mengikhlaskan, merelakan. Karena seseorang yang sudah berkumpul sekian lama, puluhan tahun dalam satu rumah, puluhan tahun sebagai saudara, tentunya akan menimbulkan kemelekatan dalam diri kita. Kemelekatan karena berpisah dengan orang yang dicintai adalah sesuatu yang wajar. Maka tidak sedikit bagi mereka yang belum bisa langsung menerima perpisahan dari kematian dari salah satu keluarga. Banyak keluarga yang ditinggalkan tidak bisa menerima, bahkan mengalami guncangan-guncangan. Sekalipun yang ditinggal sudah berusia lanjut dan yang ditinggalkan sudah bisa berdikari sendiri, mandiri, tetap akan menimbulkan duka, tetap akan menimbulkan penderitaan. Di dalam salah satu ajarannya Sang Buddha mengatakan, berpisah dengan orang yang dicintai menimbulkan penderitaan.
Berkumpul dengan orang yang dibenci itu juga penderitaan. Maka agar kita tidak terlalu menderita kedua-duanya, maka kita jangan terlalu sangat mencintai apapun, jangan terlalu sangat membenci apapun, sebab kedua-duanya menimbulkan beban penderitaan yang berat bagi kita. Menderita karena ditinggal kematian, karena kita tidak tahu secara pasti alam mana yang ditempati almarhumah setelah meninggal ini. Kalau tahu, ya, ada beberapa kemungkinan seseorang meninggal langsung bisa menempati alam bahagia dengan kekuatan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanamnya semasa hidupnya. Namun juga tidak sedikit seseorang begitu meninggal langsung menempati alam penderitaan. Kita tidak tahu secara pasti. Namun rasanya seandainya keluarga terlahir di alam-alam penderitaan, alam bawah, sudah menjadi kewajiban bagi keluarga yang ditinggalkan untuk membantu, untuk memberikan dukungan doa kepada yang telah meninggal. Ada sebuah perumpamaan orang yang meninggal di alam bawah, seandainya telah di alam bawah, itu perlu bantuan orang-orang di sekitarnya. Ada yang mengilustrasikan orang yang meninggal di alam bawah itu orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam, di saat kita membantu orang yang tenggelam, tentunya bukan dikasih uang, dikasih apa-apa, namun yang sangat dibutuhkan orang yang tenggelam adalah perahu atau pelampung agar dia selamat. Demikian pula Bapak Ibu, ilustrasi pelampung dan orang yang sedang tenggelam ini kita bisa umpamakan, kita bisa untuk menjelaskan doa-doa yang kita bawakan ini. Kita memberi doa, kita memberi pelampung agar yang meninggal itu seandainya telah di alam penderitaan bisa menyelamatkan, bisa membantu untuk selamat, yaitu dengan kita kirimi doa-doa sebagai ungkapan bakti, ungkapan terima kasih ketika beliau masih hidup bersama dengan kita. Yang hidup selalu berpikir bagi orang yang telah meninggal. Di depan peti jenazah diberi saji-sajian, makanan-makanan. Tentunya makanan itu tidak dikonsumsi, tidak dimakan yang meninggal. Yang meninggal tidak membutuhkan makanan seperti itu lagi, ya. Terbukti dipersembahkan apel 5 atau buah-buahan yang 5 semua juga tetap utuh sampai besok, artinya tidak membutuhkan lagi. Namun kenapa kok tetap dipersembahkan? Persembahan-persembahan makanan-makanan atau buah-buahan ataupun rumah-rumahan adalah sebagai sarana dan alat ungkapan bakti yang hidup kepada yang telah meninggal. Dengan rasa simpatik yang hidup kepada orang yang meninggal inilah yang akan mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia karena disimpatiki. Ibarat seseorang meninggal mau melakukan satu perjalanan, kita berikan bekal makanan. Simpati kepada yang hidup dikasih bekal makanan, simpati kepada yang hidup dikasih bekal rumah-rumahan maupun sarana-sarana yang lain, itu sebagai alat bantu untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita, rasa kepedulian kita kepada yang telah meninggal. Kemudian di atas peti jenazah ditaruh bunga. Bunga bisa dimaknai rasa simpatik kita, ya, saudara-saudara dan keluarga kepada yang telah meninggal juga. Mengungkapkan perasaan saya sayang, saya cinta kepada yang telah meninggal. Namun di dalam agama Buddha, bunga itu juga bisa dimaknai sebuah pelajaran bagi kita dan bagi yang telah meninggal. Bunga dipetik masih seger, nanti sore atau besok sudah layu, sudah kering. Mengingatkan kepada kita semua bahwa kehidupan itu tidak ajak, tidak langgeng. Kita pernah hidup, berkembang, meningkat, dan juga kita akhirnya mengalami kematian.
mengalami layu kehidupan ini. Demikian pula seperti bunga itu. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai tanda bakti dan hormat kepada beliau, kita kirimi doa, dan juga keluarga hendaknya bertekad selalu menjaga nama baik keluarga, selalu menjaga kerukunan di antara saudara dan famili sebagai ungkapan bakti kepada yang telah meninggal. Semoga dengan rasa simpatik kepada yang telah meninggal, dengan doa, dengan karangan bunga maupun saji-sajian makanan yang dipersembahkan, kondisi arwah beliau memiliki kondisi yang bahagia. Rasa bahagia itulah yang akan menuntun terlahir di alam-alam yang bahagia. Semoga dengan pelimpahan jasa ini, arwah beliau benar-benar segera menikmati alam surga. Dan setelah menikmati alam surga, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan dan juga melanjutkan harapan-harapan yang belum sempat terwujud. Selamat jalan almarhumah Tan Kyono. Semoga jalan yang kololi terang, jalan yang kololi bersih, dan jalan yang kololi lurus, sehingga akan cepat menuju alam bahagia. Sadu, sadu, sadu. Kita berdiri.